Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata Nyoman, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan mengupas sedikit tentang bagaimana ekonomi Bali, prospek ke depan di tahun 2023 dan next berikutnya, karena kita ketahui bersama bahwa situasi kita saat ini mungkin masih belum begitu menggembirakan, walaupun sudah ada pertumbuhan secara perlahan, gitu katakan pariwisata sudah mulai ada kebangkitan, tapi memang belum mencapai titik normalnya. Di tahun 2023 ini persoalan masih juga akan semakin sulit sepertinya kita lihat, apalagi ada rencana kenaikan harga BBM subsidi. Nah, ini yang jadi persoalan juga, bagaimana dengan nasib Bali. Kita akan mewawancarai Bapak Agus Mahausada, salah satu wakil ketua umum Kadin Bali. Kita sapa dulu narasumber. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Selamat pagi. Memang kalau kita berbicara situasi hari ini, di balik semua itu tentu kita harus menjaga semangat kita, apalagi dalam periode 17 Agustus kemerdekaan negara kita. Nah, khususnya untuk ekonomi Bali, tentu kita sudah melihat bahwa Ibu Menteri Ekonomi sudah menyampaikan bahwa 2023 itu ada prediksi terjadinya inflasi, gitu Pak Nyoman. Nah, cuman kebetulan karena ada tambahan perang, akhirnya datang lebih awal, Pak. Nah, kedatangan lebih awal ini Pak Presiden kita pun sudah mewarning kita semua untuk tetap ancang-ancang, mengantisipasi dan lain sebagainya. Nah, subsidi BBM begitu sudah diatasi oleh beliau dengan tahap 1. Oke, yang mampu tidak usah disubsidize, kan begitu Pak ya. Jadi yang 1.500 cc ke atas ya belilah sesuai kemampuan. Jadi subsidi ekonomi untuk yang ada impact ke ekonomi itu sendiri. Nah, itu masih disubsidize. Tapi dengan tekanan internasional, dengan inflasi yang mulai agak tinggi, syukur kita di Bali dibandingkan Jambi misalkan masih lebih bagus kita di Bali gitu ya, tidak setinggi Jambi. Tapi bagaimanapun secara nasional kita tuh sudah terdampak kan gitu. Nah, untuk Bali khususnya dengan belum optimalnya pariwisata kita, belum sejumlah dan sekualiti yang kita harapkan, ditambah dengan beban 2,5 tahun pandemi. Kalau kita tarik ke belakang lagi, 2019 situasi pun itu masih baru membaik akibat Gunung Agung dan Lombok kan begitu. Nah, pariwisata itu memang suatu bisnis yang memang ada kendala-kendala spesifik yang membuat relevansinya. Nah, hari ini kita coba lihat dari sudut struktur fondasi investasi pengusaha Bali, kemudian khususnya sektor pariwisata. Nah, dan turunannya tentu yang paling utama kan tentu diakomodasi, di investasi Pak ya, di infrastruktur pariwisata itu. Nah, di situ pengusaha Bali kita mostly itu masih punya loan Pak, sebagian besar dari kita. Karena apa? Sedikit dari kita itu yang sudah dalam zona nyaman, investasi sudah dengan fresh money dan lain sebagainya, modal operation sudah berjalan dengan normal gitu. Nah, 2019 itu opportunity bagus sekali pada saat itu kalau kita lihat proyeksi 2020. Reservasi di Desember, November untuk Januari itu periode-periode yang menjanjikan luar biasa. Tapi kita tahu Desember sudah ada mulai pandemi kan, walaupun belum masuk ke kita. Nah, hari ini kita udah 2,5 tahun Pak. Ya. Nah, 2,5 tahun itu di 2020 masih menggunakan semua sisa uang bisnis yang ada di 2019. Lewatin kita di 2020. Nah, kemudian di 2021, nah itu kita sudah menggunakan restructure, artinya sudah tidak memanfaatkan memenuhi kewajiban yang disyaratkan finansial kita dari perbankan. Artinya sudah ada utang itu di situ sebenarnya, dan kemampuan kita membayar itu sudah pakai kungfu juga di situ. Karena diperlukan strategi finansial dari masing-masing company kan gitu Pak. Nah, kemudian 2021 kita berjalan dengan beban yang mulai kita kurangin, dengan effort yang lebih besar karena kita sudah mulai tidak punya cash flow, dan punya revenue dalam hal satu sisinya.
Nah, sehingga perjalanan ini menjadi periode-periode yang sangat melelahkan dan memberatkan. Gitu. Nah, 2022 berjalan lagi, ya. Nah, kita sudah 2 tahun nih kan Pak, melewati 20 dan 21 gitu. 22 masih kita punya sisa restructure nih sampai Maret 2023, kira-kira sebagian besar gitu awalnya. Nah, periode ini sangat menentukan Pak. Kenapa? Di satu sisi terlihat bahwa pertumbuhan kedatangan wisatawan naik Pak ya, sampai 10 ribuan gitu, ada peningkatan. Nah, permasalahannya adalah fasiliti yang ada, disbursement-nya ini, tamu-tamu ini kan terpencar tetap ke jumlah yang sama. Dan percentage ini yang mendapatkan ini tidak semua pihak sama. Nah, ada berapa kendala. Bagian properti mungkin sudah nggak bagus, Sudah bisa modal operasionalnya sudah mungkin tersendat, beberapa tim sudah nggak ada dan lain sebagainya. Nah, menyiasati yang kegelapan atau ketidakjelasan tahun depan ini gitu, ini yang akan menjadi pertanyaan kan gitu. Karena kita hari ini rasanya semua orang pun, kalau Bapak kita sudah menasihati kita semua, dan kita juga harus ikut wise kan gitu, menjaga diri, menjaga cash flow dan lain sebagainya. Ada satu hal yang perlu kita fokuskan di sini adalah bagaimana kita bersama-sama berusaha membuat keterbukaan bagaimana sebenarnya struktur ekonomi Bali hari ini, baik dari dampak ketidak tertampungnya tenaga kerja yang sebelumnya dan tenaga kerja yang baru, nah, akibat inflasi dan kondisi perbankan kita yang juga mulai banyak NPL muncul kan gitu Pak ya. Nah, jadi unperformance books ini juga menjadi beban buat teman-teman di perbankan. Nah, tapi bagaimanapun kan kita harus memulai sesuatu bersama, karena tidak bisa dipisahkan perbankan, kemudian pelaku usaha, nah, dengan regulator di atasnya gitu, dan government pendamping di sebelah gitu. Nah, tentunya ini harus berjalan, the show must go on. Nah, pengusaha Bali harus tetap berjalan supaya bisa juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat Bali dan budaya di balik itu. Itu rumun paman. Dan perbankan juga harus, nggak mungkin juga ya mereka, artinya dalam kondisi seperti sekarang ini, kalau kita bisa katakan Bali masih dalam kondisi yang agak sulit ya, walaupun sudah ada peningkatan tamu yang luar biasa, lumayan katakanlah begitu, tapi pengusaha Bali masih agak kesulitan cash flow dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tahun 2023 sudah akan berakhir restrukturisasi, tidak ada relaksasi kredit lagi dan lain sebagainya. Tadi Pak Agus juga seperti itu, 2023 sepertinya masih gelap gitu ya. Tapi Pak Agus juga mengatakan kita harus optimis. Gimana ini Pak Agus? Gini, kondisi gelap dan optimis ya, gimana jadi, kita harus menyiasati? dalam kegelapan kita itu, ya itulah kita harus tetap berusaha memilah-milah fokus kita yang mana. Jadi kita tidak akan bisa berharap secara 100% mau kita. Tentu kalau kita mau pengusaha dikasih modal kerja, kita bisa memperbaiki apa yang punya, kita bisa juga expand kan begitu Pak ya. Nah, ini semua juga harus betul-betul wise. Scale of priority-nya ada di mana. Nah, inilah harus disamakan. Visi ini kalau dengan beberapa teman-teman di perbankan bisa sama, saya rasa itu pasti akan ketemu titik temunya. Karena risiko dari semua ini kan kita semua menghindari kalau sektor real sampai terkena dampak Pak. Karena itu akan memberatkan perbankan, memberatkan kita semua dan ekonomi Bali pada khususnya. Satu hal yang mungkin bisa menjadi pemikiran kita bersama, terutama dari government dan stakeholder pariwisata dan perbankan tentunya, itu adalah bagaimana prestasi Bali yang beruntun menjadi the best gitu in the world gitu. Ini menjadi value untuk kita bersama. Nah, sehingga bapak-bapak kita yang terkait dengan kebijakan selanjutnya ini itu bisa menemukan solusi yang bisa diterapkan dan membuat everybody itu willing
menjalankan dengan safe. Karena kan kita ada regulasi Pak, jadi nggak bisa dengan mau satu pihak saja. Artinya bahwa dengan Bali menjadi katakanlah destinasi, kemudian destinasi yang paling membahagiakan ini kan prospek bahwa pariwisata Bali ke depannya akan cukup bagus gitu ya Pak Gus. Secara marketing wise jelas Pak, kita punya G20 akan datang kan gitu Pak Man. Jadi itu value Pak Man. Dan itu akan membuat sebenarnya perbankan juga harus berani dengan pariwisata yang lebih baik ke depan, beranilah katakanlah memberikan kredit yang lebih kepada pengusaha Bali dalam kondisi seperti ini. Begini Pak Man, mungkin kredit lebih dan untuk pengusaha kita juga, pengusaha juga tidak membutuhkan seperti itu hari ini. Tapi yang dibutuhkan itu adalah yang realistik. Karena kita dikasih lebih juga nggak bisa manfaatkan forward. Kita beban kita masih banyak Pak. Di Fed 2,5 tahun ini itu masih ada utang kita nambah Pak. Gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana value optimum yang dihargai dunia ini itu dijadikan kebijakan review bahwa harus ada perhatian buat Bali lebih. Mengingat Bali itu adalah lokomotif daripada pariwisata Indonesia keseluruhan. Bali menjadi tempat destinasi yang punya value internasional. Terbukti negara kita sekarang ditunjuk menjadi G20, Pak Presiden kita luar biasa berhasil membawa G20 ke Bali kan begitu Pak. Nah value ini justru harus ada benefit buat pelaku usaha di Bali. Dan tentu ekonomi Balinya diharapkan itu betul-betul bisa kan begitu Pak. Nah hari ini kan kita lihat banyak dari teman-teman kita itu okupansi seperti Pak Wagub sampaikan gitu, misalkan dari PHRI gitu, teman-teman itu mengatakan bahwa banyak kamar-kamar itu okupansinya 100% dari 40 kamar, 40% yang tersedia gitu. Artinya apa? 60 ini masih perlu modal untuk dioptimalkan kembali sehingga dapat cash flow yang lebih baik. Nah inilah titik-titik yang harus dilihat. Nah beberapa perbankan yang kita approach itu sudah mengatakan indikasi reviewnya adalah daripada performa 2018 dan 2019 Pak. Tetapi harus ada syarat pertumbuhan di 2022 ini dari 0 menjadi 10, 20 dan seterusnya kan begitu. Nah kesepakatan inilah yang harus dicari bersama supaya dijadikan payung regulasi yang lebih terstruktur, lebih komplit, lebih komprehensif dan bisa dilaksanakan teman-teman di perbankan begitu Pak. Intinya pada harapan restrukturisasi relaksasi diperpanjang atau bisa ditambahkan modal sebenarnya? Dua-duanya Pak. Kalau kita berbicara kebutuhan itu restructure itu pasti dibutuhkan berlanjut Pak ya, dengan kondisi yang kemarin. Artinya apa? Return investment ini sama-sama kita carry bersama sebagai investasi baru. Perbankan juga menanggung, tapi dengan kepastian pembayaran yang sudah lebih baik. Kan begitu Pak. Karena kalau dipaksakan juga tidak bisa membayar misalkan. Nah kalau bersama-sama di extend, perbankan juga punya forecast yang sama, teman-teman juga punya kapasitas yang mulai membaik. Nah apalagi dengan ditambahkan yang potensi modal kerja sesuai dengan kapasitas masing-masing, tambahan value yang bisa di-create ekonomi Bali-nya yang akan jadi pompa tersendiri gitu loh Pak untuk mengikatkan ekonomi. Baik. Tapi intinya bahwa bagaimana kita di tahun 2023 katakanlah masih gelap, kita tetap harus optimis itu ya bagus. Harus selalu Pak, karena dalam optimis itu. bisnis itu kan harus berjalan terus Pak, karena bagaimanapun kita harus mencari celah, mencari upaya-upaya konstruktif. Iya bisnis itu harus berjalan terus karena nilai ekonomi banyak orang di belakang. Tapi kalau saatnya kita berada tidak diperpanjang relaksasi kreditnya, tambahan modalnya yang pasti tambah gelap lagi ya Pak. Belum tentu Pak, bisa tetap terjadi. Tapi kita bicara dari segi pengusaha lokal dulu Pak. Ya, show-nya itu mungkin bisa berjalan terus, tapi pelakunya mungkin berganti. Ada investment baru yang akan bisa masuk, kan begitu Pak. Itu investment baru itu orang luar. Ya kan pasti menarik Bali Pak, karena Bali punya value internasional. Ya investor luar dari luar negeri, international investor pasti melihat Bali. Pasti ada pihak yang diuntungkan dengan kondisi seperti itu. Tidak untung juga sebenarnya, Pak, karena mereka juga akan berinvestasi dalam situasi yang sulit gitu. Tapi mereka punya kapasiti lebih
kuat, lebih panjang. Baik. Di situ bedanya Pak. Jadi bukan kita selalu mengatakan wah kita nggak mampu, bukan begitu Pak. Tapi kita harus Tapi saya semangat. jadi jempol sebagai pengusaha atau kita kawan-kawan semua pengusaha, mudah-mudahan teman-teman Pak Agus tetap optimis ya Pak Agus ya kita untuk di tahun 2023 ini, dan melihat bahwa tapi tetap pada bagaimana perbankan kemudian kebijakan pemerintah juga memandang Bali dalam konteksnya yang sekarang, kondisinya seperti sekarang ini, mudah-mudahan ada perhatian yang semestinya gitu ya Pak Agus ya. Ada Pasti teman Pak Agus? ada perhatian Pak. Buktinya kami dua minggu yang lalu itu ada diskusi khusus dengan OJK. Ketua OJK Pak Mahendra, Oke. yang paham sekali dengan situasi Bali. Nah, kita berharap banyak bahwa apa yang terjadi di Bali ini sudah sampai di pembahasan yang lebih intens dan lebih detail Pak. Karena bagaimanapun juga Bali pasti mendapat attention khusus gitu. Baik, terima kasih Pak Agus dan terima kasih pemirsa Bali TV atas pertanyaan di Bali Post Talk kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan para Santi. Oh, Santi. Oh. Terima kasih. Sampai jumpa.